ونفعنا بما Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah ma'adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa wal mudzakarata wa tadzakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah kemarin di metode kedua kita sampai di kalimat wa idza ta'ammakna bidikatin fima marra bina min ayatin wa hadits wa athar nara anna kulla aslin min usulihi ala syarat rasa mundu Adam alaihissalam ila abihi Abdillah wa min khairi qarnin ila khairi qarn min afdali aslin ila afdali aslin min adhar rahimin ila adhar rahim. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat hadis ataupun asar, maka kita melihat di situ bahwa setiap garis keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke atas sampai Nabi Adam, dari ayahnya Nabi sampai Nabi Adam, itu dari sebaik-baik masa menuju sebaik-baik masa menuju sebaik masa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul qurun. Dari ayah ke anak yang paling afdal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari rahim yang terbaik sampai ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ada setiap masa daripada hamba-hamba Allah yang masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya Allah jaga bumi ini daripada kehancuran. Waqad awrada Sayyid Ishaq Azur nususan tadullu ala anna al-ardha lam takhlu ala maril quruni min muslimin fi kullil qurun. Wa awrada rahimahullah ahadits wa syawahid ala dhalik. Sayyid Ishaq Azur menyebutkan beberapa nas yang menunjukkan bahwa bumi ini tidak pernah kosong dengan berlalunya masa itu dari orang yang muslim di setiap masanya itu, dengan hadis-hadis, bukti-bukti, dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Enggak sekedar ucapan, tapi ada dalil-dalilnya. Minha di antaranya marawahu Abdul Razzaq fi musannafihi bi isnadihi ala syarti syaikhain an Ibnu Jurayj qala Ibnu Sayyib qala Ali bin Abi Thalib lam yazal ala wajhi dahri fil ardi sab'atun muslimuna fasa'idan falaula dzalik halakatil ardu wa man 'alaiha. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad yang beliau dapatkan sesuai syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi riwayatnya bukan riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, tapi sesuai syaratnya Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada perawinya. Dari Ibnu Jurayj, beliau berkata Ibnu Sayyib, kemudian berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan Sayyidina Ali yang mengatakan lam yazal, selalu ala wajhi dahri, di permukaan bumi ini, ala wajhi dahri fil ardi, dengan berlalunya waktu di muka bumi ini, sab'atun, ada 7 orang muslimun, mereka Islam, fasoidan atau lebih, 7 orang minimal atau lebih. Falaula dzalik, kalau bukan 7 orang atau lebih itu, halakatil ardu wa man 'alaiha. Dari Nabi Adam sampai sekarang minimal itu ada 7 orang atau lebih
yang selalu menyembah Allah, muslim, mukmin, yang dengannya Allah jaga bumi ini dengan kehancuran. Ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Haddad, laulahumu bainal anami laduktika jibalun wa ardun ladikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka ini, para orang-orang istimewa itu, orang-orang khusus itu, maka gunung ini goncang semuanya, bumi ini hancur. Kenapa? Banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk. Lah itu ada dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, minimal 7 orang. Lah hadis seperti ini bukan dikatakan oh ini ngarang dewi Sayyidina Ali, tidak. Kan Sayyidina Ali menyampaikan itu, dikatakan hukumnya hadis marfu. Nggak mungkin Sayyidina Ali menyatakan sesuatu yang bukan dari Nabi SAW. Wa minha ma rawahu Imam Ahmad fi zuhdi wal khilal min karamatil awliya bi sanadin sahihin ala syarti syaikhain an Ibni Abbas qala ma khalatil ardu min ba'di nuh min sab'atin yadfa'u Allahu bihim an ahlil ardi walau hukmu raf'i aidan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam pembahasan zuhud dan menyela-nyelai tentang karamatil aulia, karamah-karamah yang dimiliki oleh para aulia dengan sanad yang sahih. Menurut syarat hadis sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau berkata, tidak kosong muka bumi ini dari semenjak Nabi Nuh, daripada 7 orang yang Allah cegah sebab 7 orang itu musibah daripada penduduk bumi. Kenapa disebutkan setelah Nabi Nuh? Karena li'annahum min qablihi kana nas kulluhum 'alal huda. Sebelum Nabi Nuh, orang-orang itu berada dalam petunjuk semuanya, beriman kepada Allah. Mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah Nabi Nuh lah munculnya adalah perpecahan. Ada penyembah berhala dan ini, sehingga diutus rusul. Diutus rusul. Karena itu Nabi Nuh itu disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika hadis syafa'ah, mereka itu mengatakan anta awalar rusul, anta awalur rusul, engkau adalah rasul pertama. Padahal kita ketahui Nabi Adam adalah rasul pertama. Tapi kenapa disebut? Karena sebelumnya kanu ala hudan, mereka dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa Nabi Nuh lah mulai ada penyimpangan-penyimpangan sampai yang beriman kepada Nabi Nuh yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nah, hadis ini juga sama. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yang dikatakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhud tawil, yang dikenal dengan habrul ummah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis ini juga disebutkan marfu. Di antara juga marawahul Bazzar fi musnadihi wa Ibnu Jurayj wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim fi tafasirihim wal Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu an Ibni Abbas fi qoulihi ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah. Qala kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala syari'atin minal haqq fakhtalafu fa ba'atsallahu nabiyyin. Diriwayatkan oleh Bazzar di dalam musnadnya, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir mereka. Kemudian Imam Hakim di dalam Mustadrak, dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Biasanya Imam Hakim itu kalau menyebutkan dalam Mustadrak itu disebutkan wasahhahahu. Beliau menyatakan hadis ini sahih. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam tafsir firman Allah, kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu umat yang satu. Mereka berada dalam satu petunjuk. Mereka memberikan tafsir kana baina Adam wa Nuh, antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 qurun, ada 10 qurun. Kulluhum ala syari'atin minal haqq. Mereka berada dalam syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fakhtalafu, kemudian mereka berselisih pendapat.
fa ba'atsallahu nabiyyin, kemudian Allah mengutus para nabi. Wa fil hawi lisuyuti qala Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bain Adam 49 aban. Di dalam Hawi, kitab Al-Hawi karya Imam As-Suyuti, beliau menceritakan perkataan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Adam itu 49 garis keturunan. Ya, kalau kita lihat sampai Adnan itu 21. Ya, sampai Adnan 21. Kalau nggak salah, Sayyidina Adnan itu di masa Nabi Musa alaihissalam. Sayyidina Adnan itu di masa Nabi Musa alaihissalam. Wa fil Hawi aidan, di dalam kitab Al-Hawi juga karya Imam Suyuti, beliau mengatakan inna Sam bin Nuh mu'minun bil ijma'. Sesungguhnya putranya Nabi Nuh yang bernama Sam, bukan Kan'an. Kalau Kan'an yang tenggelam, Sam bin Nuh itu mukmin secara sepakat ulama. Li'annahu kana ma'a abihi fis safinah, karena beliau bersama ayahnya ikut dalam bahtera tersebut. Walam yanju fiha ila mu'min, yang tidak selamat di dalam musibah tersebut kecuali adalah orang-orang yang beriman. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan keturunannya Nuh di antara mereka yang tersisa. Tsumma saqa Suyuti atharan yu'lamu min majmu'iha anna ajdad Rasul sallallahu alaihi wasallam min Adam ila zamanin Namrud kanu mu'minin biyaqin. Imam Suyuti kemudian menjelaskan asar-asar, riwayat-riwayat yang diketahui dari secara globalnya riwayat-riwayat itu, bahwasanya kakek-kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Adam sampai Namrud, dari Nabi Adam sampai Namrud, zamannya Nabi Ibrahim, kanu mu'minin Nabi yakin, mereka adalah orang-orang yang beriman secara yakin. Summa istamara tauhid fi waladi Ibrahim wa Ismail. Kemudian tauhid itu dibawa sampai kepada Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak dengan keturunannya Nabi Yakub dengan beberapa anaknya, mereka menjadi para nabi, sekalipun dulunya pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, diangkat oleh Allah menjadi para nabi. Mereka mukminin semuanya. Nabi Ismail begitu juga seterusnya. Qala Syahrustani fil Milal wal Nahl, kana dinu Ibrahim qaiman wat tauhid fi sadril Arab syai'an wa awwalu man ghayyarahu wa takhadha abadatal asnam Amr bin Luhai. Di riwayat Syahrustani mengatakan di dalam kitab Al-Milal wal Nahl, dulu ajaran Nabi Ibrahim itu tegak, tauhid itu di kalangan Arab menyebar, mengesahkan Allah itu menyebar di kalangan Arab. Pertama kali yang merubahnya dan menjadikan penyembahan berhala di Mekah itu Amr bin Luhai. Qala Ibnu Katsir fi tarikhihi, kanatil Arab ala dini Ibrahim ila an wali Amr bin Amir al-Khuzai Makkah fa ahdatsa abadatal asnam wa syara'a lil Arab ad-dalalat min as-sawa'ib wa ghairiha wa zada fi talbiyah. Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam tarikhnya, tarikh Ibnu Katsir, dulu Arab itu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim sampai dikuasai Arab itu yang menjadi pemimpinnya Amr bin Amir al-Khuzai, mengatur Makkah saat itu. Nah, dialah yang mengupgrade dari menyembah Allah ke menyembah berhala, memberikan syariat kepada Arab penyesatan, penyimpangan daripada sawaib, ajaran-ajaran yang menyimpang. Kemudian nambahi talbiyah dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak, innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak, itu sudah ada, tapi dirubah
Karena itu dalam As-Suhaili fi Raudatul Anaf beliau mengatakan kanatil Arab, dulu Arab itu qad ja'alu Amr bin Luhai muta'an. Mereka menjadikan Amr bin Luhai itu dipatuhi. La yabtadi'u lahum bid'atan illa takhaduhu syir'atan. Tidak membuat hal baru kecuali dijadikan cara hidup. Li'annahu, karena kenapa? Bahayanya. Li'annahu kana yut'imun nas wa yaksuhum fil mausim. Karena dia selalu memberikan makanan dan memberikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan di masa-masa susah. Bahayanya ya. Harus waspada, karena itu kita kalau bergantung dengan makhluk, ya ini nanti nasibnya. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa awwalu man ghayyara din Ibrahim wa nasaba al-awthan wa bahara al-buhairah wa sayyaba as-saibah wa wasala al-wasila wa hamal hami wa awwalu man adkhala fi talbiyah labbaika la syarika la illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak wa tabi'atuhu al-arab wa ma'adzalika baqiyat baqaya min din Ibrahim wa dhalat Khuza'a al-haram ila an intaza'a minhum Qusay wilayatal bait wa akhrajahum min Makkah. Dan dialah Amr bin Amir al-Khuzai atau Amr bin Luhai itu yang merubah ajaran Nabi Ibrahim, ya, yang mendirikan authan berhala, menjadikan pendeta itu disembah, penyimpangan-penyimpangan yang dibawa, ajaran-ajaran jahiliyah yang keyakinan, kalau bahasa kita itu kejawennya. Kalau kita kejawen, kalau di sana juga ada seperti itu, ya, seperti kalau bulan Safar dan misalnya, itu keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh mereka. Itu yang pertama kali mengajarkan ini Amr bin Luhai atau Amr bin Amir al-Khuzaiyah. Dan dia pertama kali yang menambahi talbiyah itu. Kan mestinya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Ini ditambahi. Labbaik la syarika lak illa syarikan. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau yang mengadakan. Kan bahaya ini. Nah, itu tambahan daripada Amr bin Amir. Dan ini dilakukan oleh Arab. Tapi walaupun demikian masih ada sisa-sisa orang yang berjalan di ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan berlaku ajarannya Amr bin Amir al-Khuzai itu sampai dikuasai wilayah Bait, kepengurusan Ka'bah itu oleh Sayyidina Qusay, ya, daripada kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka yang merusak ini diusir daripada Mekah, dikeluarkan daripada Mekah. Nah, artinya gini, di masa-masa demikian pun itu masih ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga digabungkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya tadi, 7 orang atau lebih, yaitu di antara 7 orang atau lebih itu adalah garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Hadratin Al-Fatihah.